apapun. Kami tanggalkan itu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menguasai pikiran dan hati kami, yang menguasai setiap jemaat-Mu. Kami berdoa Tuhan, tidak ada ikatan yang akan membatasi kami untuk memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Biar Kau menikmati setiap pujian dan penyembahan kami, rasa hormat kami Tuhan, yang kami bawa kepadamu sebagai ucapan syukur untuk segala perbuatan-Mu yang ajaib. Mari datang dengan penuh ucapan syukur, katakan terima kasih Tuhan. Katakan terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih buat waktu-Mu. Terima kasih buat kesempatan ini. Terima kasih. Terima kasih.
Tuhan. Yes, Lord Jesus. Yes, Lord Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Ku datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku beringat segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan.
yakin anugerahnya mampu berikanku kabar yang berkenan selalu. Yesus, itulah kesukaan hatiku.
berbuat hal yang luar biasa. Semua yang rindu terus bersorak-sorai memuji Tuhan, katakan amin. Berikan sorak-sorai yang haleluya bagi Tuhan. Haleluya, haleluya. Lebih dari pemenang dan dalam segala perkara. Amin. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Dari pemenang
Tuhan. Setiap kesempatan masih Tuhan masih berikan bagi kami bisa melompat, bersuara keras, memuji Tuhan. Itu kesempatan yang paling indah. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan yang masih Tuhan berikan untuk kami bisa dapat berteriak, memuji, memuliakan. Thank you Lord, thank you Jesus. Di saat ini yang kita bisa berikan buat Tuhan, mengenai persembahan kita di hadapan Tuhan. Kami percaya memberi persembahan adalah bagian dari ibadah. Dengan memberi persembahan, kami memuliakan Tuhan dengan harta kami. Kami mau memberi dengan sukacita, hati yang bersyukur. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Terima kasih Tuhan. Yes Lord. Saat ada harapan, Kau datang itu harapan. Yesus Kau jawaban hidupku. Saat ada tujuan, Kau datang tunjukkanku jalan, tunjukkanku jalan. Terima kasih buat cintamu yang tanpa batas. Kau berikan hidupku, jadikan ku berharga. Terima kasih buat cintamu yang tanpa batas. Kau berikan hidupku, jadikan aku indah. Terima kasih. Mari Bapak Ibu, mari berdiri. Harapan jawaban hidupku. Saat ada tujuan, Kau datang tunjukkanku jalan, tunjukkanku jalan. Makasih buat cintamu yang tanpa batas. Kau berikan hidupku, jadikan ku berharga. Terima kasih buat cintamu yang tanpa batas. Kau berikan hidupku, jadikan aku indah. Terima kasih. Makasih buat cintamu yang tanpa batas. Kau berikan hidupku, jadikan ku berharga. Terima kasih buat cintamu yang tanpa batas. Kau berikan hidupku, jadikan aku indah. Terima kasih. Terima kasih. Makasih Mari harapkan Bapak Ibu Kau berikan hidupku, jadikan ku berharga. Terima cintamu yang tanpa batas. Kau berikan hidupku, jadikan aku indah. Terima kasih. Terima kasih buat cintamu yang tanpa batas. Kau berikan hidupku, jadikan ku berharga. Terima kasih buat cintamu yang tanpa batas. Kau
terus hidup dalam takut akan Tuhan melalui kebenaran firman-Mu, dan firman-Mu itu adalah sumber segala pengetahuan, sumber segala hikmat, sehingga mereka menjadi anak-anak yang berhasil dalam seluruh kehidupan, terutama karakter mereka dibentuk seperti Kristus. Diberkati kedua orang tua, seluruh keluarga mereka. Semua kami sediakan hati untuk mendengarkan firman-Mu. Urapi juga guru-guru sekolah minggu yang mendampingi mengajar mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur. Haleluya. Amin. Silakan. Ada yang mau bersaksi anak-anak sekolah minggu? Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Mereka biasanya bersaksi di ruangan sekolah minggu ya. Luar biasa. Generasi-generasi yang akan meneruskan pelayanan di tempat ini. Sekali lagi saya menyapa kita semua selamat pagi menjelang siang. Shalom. Apa kabar semuanya? Luar biasa. Luar biasa. Sungguh baik. Sungguh baik. Hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan dengan judul hikmat dalam kesesatan. Bukan hikmat ya, hikmat dalam kesesatan. Mazmur pasal 37 ayat yang ke-39. Lihat ayat ini bersama-sama. Mazmur 37 ayat yang ke-39 kita bacanya. Mazmur 37 ayat 39 2-3. Orang-orang benar diselamatkan oleh Tuhan. Ia adalah tempat perlindungan mereka pada waktu kesesakan. Amin. Apa itu kesesakan? Pernah rasanya sesak napas? Pernah? Waduh, saya belum. Saya pernah melihat orang yang sesak napas. Kita jadi ikutan sesak. Melihat mereka tersiksa untuk menarik dan menghembuskan nafas, rasanya kita juga ikut berat untuk bernapas. Ya, untungnya kalau di sekitar mereka itu ada yang namanya oksigen. Waktu mendampingi atau sering membesuk saudara saya yang akhirnya dipanggil ke rumah Bapak, bulan-bulan terakhir itu dia mengalami sesak dan harus memang dibantu dengan oksigen. Dan sangat tersiksa Bapak Ibu Saudara. Ya. Kan belakangan dia harus terus pakai itu supaya dia bisa menarik dan menghembuskan nafas dengan leluasa. Itu sesak. Tapi yang dimaksud di sini bukan soal sesak nafas. Kesesakan ini adalah keadaan seseorang yang merasa tertekan, merasa kesulitan atau kesukaran, dan dia merasa bahwa di sekitarnya itu ada mara bahaya. Itu yang dimaksud dengan kesesakan. Kata kesesakan itu ditulis dengan kata sarah. Sarahnya pakai H. Nggak tahu sarah ini pakai H nggak? Sarah ada T-nya di depan. Jadi orang yang sesak itu orang yang hidup dalam sebuah keadaan yang takut. Dia merasa di sekitarnya itu ada mara bahaya. Udah marah, bahaya pula. Di sekitarnya itu selalu diikuti dengan kesukaran. Bahkan sarah itu juga berarti sedang diserang. Jadi orang yang sementara diserang itu pasti nggak tenang hidupnya. Dalam permainan saja, ya, kalau seseorang itu sudah diserang, dia akan ada di bawah tekanan. Dia akan sulit untuk bangkit ya, ketika diserang. Nah itu sebabnya Alkitab dengan jelas berkata bahwa orang-orang benar diselamatkan oleh Tuhan. Ia adalah tempat perlindungan pada waktu kesesakan. Jadi tidak ada tempat atau tidak ada seorang pun yang bisa mengatasi
kesesakan yang sedang dialami atau yang sedang kita alami selain pada Tuhan. Setuju katakan amin? Jangan cari tempat yang lain. Jangan cari seseorang atau sesuatu yang bisa mengatasi kesesakan. Kalau sesak napas tadi kan bisa cari O2. Tapi kesesakan dalam hidup yang kita alami yang disebut tadi SARA itu, serangan, kesukaran, mara bahaya, itu hanya ada pada Tuhan. Nah, suka atau tidak suka, situasi ini akan selalu mendatangi kita. Bahkan tanpa diundang sekalipun, akan selalu ada serangan, akan selalu ada situasi yang sulit. Mungkin kalau kita melihat orang-orang yang hidup dalam kemapanan, kita bilang, wah rasanya dia nggak sukar tuh, rasanya dia nggak sulit. Coba kalau kita pinjam nasib atau tukar nasib gitu ya, kita ternyata baru tahu. Atau kalau dia bisa ngobrol sama kita, dia bisa bilang, kamu sih nggak tahu, saya punya persoalan. Jadi ternyata memang masing-masing orang itu tetap menghadapi yang namanya kesukaran atau kesesakan. Apa penyebab dari kesesakan itu? Paling tidak ada dua faktor sebetulnya. Ada faktor dari luar. Jadi memang karena kita sedang diserang, kita sedang diintimidasi, itu faktor dari luar. Ada musuh yang sedang menyerang kita. Musuh kita itu adalah iblis. Kita tahu semuanya itu, dia sedang berkeliling untuk mencari celah supaya kita dapat diterkamnya. Tapi jangan takut, dia adalah singa yang sudah ompong. Dia nggak punya sengat, dia nggak punya taring, dia nggak punya gigi lagi, dia sudah diluncuti oleh Tuhan di kayu salib. Tapi itu juga bisa membuat kita merasa sukar, sulit, atau merasa kesesakan. Bahkan faktor dari luar itu bisa terjadi karena ulah kita sendiri. Contoh sederhana, misalnya orang mengalami sakit karena dia hujan-hujanan, ya udah dibilang kalau hujan-hujanan nanti sakit, dia nggak peduli. Ya enggak, saya udah kebal. Ya, dari kecil saya nggak pakai helm juga nggak apa-apa. Ya waktu muda masih kuat. Ya. Tapi kalau udah tua kan undermill-nya udah mulai melemah gitu ya, spare part-nya udah mulai tua gitu. Jangan disamain waktu muda. Tadi saya ngobrol sama istri saya gitu ya, ini ingat umur. Jangan apa-apa dikerjain sendiri ya. Istri saya ini kan rajin orangnya ya, baik hati dan rajin gitu ya. Wah semua mau dikerjain sendiri. Saya bilang kan ada anak-anak ya, diberdayakan bukan dimanfaatin ya. Diberdayakan mereka ya supaya bisa ya. Nanti kan sekali waktu mereka juga akan jadi ibu gembala, akan jadi pemimpin, nanti akan menikah dibawa oleh suaminya supaya mereka juga bisa ingat umur. Saya bilang ya, nggak selamanya kita kuat. Nanti kalau udah malam ya ada minyak kayu putih lah yang dibalur, ada tempelan oil lah gitu. Karena memang itu sudah faktor, sudah menunjukkan usia. Jadi kita harus ingat ya, jangan semangatnya oke, tapi tenaganya memang sudah melemah. Paulus juga bilang begini bahwa manusia lahiriah kita akan semakin merosot, itu alkitabiah. Tapi manusia batiniah kita harus dibaharui dari hari ke hari. Makanya kita yang harus mencegah supaya faktor X atau faktor dari luar itu tidak membuat kita sesak, tidak membuat kita merasa sukar, sulit, karena ulah kita sendiri akhirnya kita yang mengalami. Yang lagi tren, yang lagi viral sekarang kan kejadian di Brasil ya. Ya semua tahu cerita itu ya. Atau ada yang nggak tahu? Saya ceritain sedikit. Mereka dengan pongahnya, dengan sombongnya, ya, membuat sebuah festival karnaval satanik. Waduh, pawai yang dihadiri lebih dari 1.000 orang dengan segala macam atribut, simbol-simbol keiblisannya. Bahkan ada patung Lucifer yang besar sekali mereka arak gitu. Dan bukan hanya sampai di situ,
Di belakangnya menyusul mobil yang memuat salib, yang intinya mereka menjadi bahan olok-olokan. Bahkan ada parade yang lain yang sengaja membawa seorang yang didandani seperti Yesus, kemudian didorong-dorong sama iblis. Wah, ini kan kurang ajar gitu ya. Jatuh Yesusnya, seolah-olah Yesus kalah gitu. Padahal Brasil ini kan negara dengan mayoritas Kristen. Mereka lupa pada sejarah bahwa ada seorang presiden mereka yang saya lupa tahun berapa itu, Tancredo namanya, Tancredo Neves itu pernah menghina Tuhan. Ya kalau baca atau searching di Google, dia bilang begini, kalau saya menang dengan 500.000 lebih pemilih, maka Tuhan pun gak bisa halangin saya untuk jadi presiden. Wah, sombongnya minta ampun. Dan memang menang dia udah jadi presiden. Tapi sebelum hari-hari dilantik, dia malah meninggal ya karena komplikasi. Itu sejarah yang harusnya diingat, dan itu ada di catatan Google kalau saudara Bapak Ibu saudara membacanya. Orang-orang yang menghina Tuhan termasuk Marilyn Monroe, terus apa lagi ya, John Lennon, siapa lagi, ada berapa orang yang dicatat beliau. Ini orang Brasil, presiden. Dan setelah kejadian mereka membuat festival itu, tiba-tiba saya menganggap ini bukan terjadi secara kebetulan. Orang kalau sudah terlalu yang menghina Tuhan, dia akan tuai akibatnya. Terjadi banjir yang sangat besar di Brasil. Dan kalau melihat media itu memuat semuanya, diawali dari katanya patung Yesus yang disambar petir dulu ya. Saya kalau lihat-lihat baca-baca gitu ya, bingung juga. Ada yang bilang disambarnya di tangan, ada yang di kepala, gitu, mana yang benar gitu ya. Atau kita perlu ke Brasil lihat bekas sambaran petirnya, nggak perlu juga ya. Tapi intinya bahwa dari cerita ini ya, ada masa kesesakan yang kita penyebabnya sebetulnya. Ya. Kita nantang Tuhan, kita nantang alam misalnya. Ya. Kita mencobai Tuhan, pada akhirnya kita yang mengalami kesesakan. Kalau udah dihajar baru teriak-teriak. Bangsa Israel pun demikian ketika mereka keluar dari Mesir. Mereka sementara berjalan di padang gurun, Tuhan sudah memberi segala sesuatu, menyiapkan segala sesuatu, Tuhan sudah lindungi mereka, Tuhan sudah buat mujizat dengan banyak mujizat, bukan hanya mana yang terus diberikan, roti yang daging yang terus diberikan, tapi kasut mereka nggak rusak. Waduh, bisa dibayangkan, baju mereka nggak koyak. Kalau kita kan baru pakai 3 hari, bajunya udah rasanya udah apa banget ya. Mereka aduh rasanya masih harum terus, padahal 40 tahun mereka berjalan. Itu mujizat Bapak Ibu. Tapi mereka tetap bersungut-sungut. Mereka tetap mencoba Tuhan, pada akhirnya mereka yang mengalami kesesakan. Jadi ingat, masa kesesakan itu juga bisa terjadi karena ulah kita. Dan kemudian ada masa kesesakan atau kesesakan yang kita alami karena memang hati kita yang belum berdamai. Hati kita yang belum bisa menerima segala sesuatu yang sebetulnya itu merupakan cara Tuhan atau seizin Tuhan harus kita alami. Tidak bisa mensyukuri dengan apa yang Tuhan sudah anugerahkan di dalam hidupnya, pada akhirnya dia merasa sesak, nyesek. Misalnya contoh kemarin ada beberapa ibu-ibu yang bertanya kepada Ibu Gembala, Bu Gembala, boleh nggak kita sulam alis? Sedikit menyinggung ya, sulam alis. Ibu Gembala sulam bibir ya, dan sulam bibir, sulam hidung enggak ya? Kalau hidung diobras aja biar ketutup gitu. Ya nggak disulam. Jawabannya adalah sederhana sebetulnya. Apakah itu sesuatu yang membangun, ya, yang berguna? Saya bapak di situ jadi ikut nimpalin. Kan ibu-ibu yang bahas itu. Saya bilang biasanya kan kalau ditato atau disulam itu alisnya kan dicukur dulu ya, dipontosin.
Bilang kalian nggak tahu, ini talang hujan sebetulnya, talang keringat. Jadi Tuhan itu sudah tahu bahwa kalau orang berkeringat, kalau jatuh langsung ke mata, matanya perih. Jadi kasih talang, yaitu alis. Bukan sekedar hiasan. Saya bilang kembali ke zaman dulu aja, pakai yang namanya cila. Itu cila itu pensil alis ya. Saya selalu lihat mama saya gitu ya. Tiap kali mau ke gereja digambar alisnya, tapi nggak pernah dicukur gitu, dikerok karena memang ada fungsi. Balik lagi, apakah itu sesuatu yang bermanfaat? Paulus bilang segala sesuatu boleh, tapi apakah segala sesuatu itu berguna? Bahkan hal-hal yang demikian itu adalah sebetulnya karena belum berdamai dengan dirinya, belum bisa menerima apa yang sudah Tuhan buat. Bukan nggak boleh berdamai, bukan. Ya. Boleh, ya. Bahkan saya bilang kalau perlu didatangkan ahli rias untuk pengkhususan ya para wanita-wanita yang ada di house of worship ini supaya bisa berdandan dengan cara. Ibu Imelda saya bilang bisa mendadani, ya bisa mengajar. Ini bukan nggak boleh. Tapi kalau sudah sesuatu yang ditambah itu tidak bersyukur, artinya hatinya belum ya. Nah pada akhirnya ketika melihat orang lain ada rasa sesak. Oh dia boleh, saya nggak boleh. Dan ini bisa berbahaya pula masuk kepada sebuah perangkap iblis yang kita sebut sebagai ediktif ya. Ada unsur nagih, ketagihan ya. Alis disulam, nanti bibir tadi ya, kemudian apa lagi? Ya nggak tahu yang lain ya. Kalau nambah mulai satu pasti ada yang kedua dan seterusnya. Itu sebabnya nggak perlu lah. Saya cuma bercanda aja sih bilang nanti kasihan kalau pas penjemputan malaikat mau jemput ya Bu Hilda misalnya, cari mana Bu Hilda? Oh dulu kan ada dua. Karena udah panik ya, malaikatnya udah panik ya, ada perubahan yang terjadi di wajah. Saya sih berharap nggak usah, udah berdamai aja ya. Nggak usah iri, nggak usah, pokoknya terima, mensyukuri. Apalagi kalau udah menikah suaminya nggak nuntut macam-macam, udahlah ya. Udah diterima, nggak usah tambah sini tambah sana. Nah, satu ketika ada seorang dermawan, jutawan ini mampir ke rumah seseorang yang bernama Udin. Masih ada nama Udin kan? Dan waktu dia datang, tiba-tiba si pengusaha atau dermawan ini malah ngambil dari tasnya itu uang sebanyak 1 juta. Nih buat kamu. Oh, si Udin pasti kaget kan? Ini orang saya nggak kenal, langsung ngasih uang 1 juta. Untuk apa uang ini? Enggak, buat kamu aja. Terus saya mesti ngapain? Gak usah ngapa-ngapain, ini buat kamu. Oh, senang sekali si Udin. Kemudian besoknya kaget dia datang lagi sih jutawan. Apa yang dia lakukan? Ngasih lagi 1 juta. Saya kalau ceritain, saya membayangkan kalau dia datangnya ke rumah saya gitu ya. Jadi selama kurang lebih 15 hari dia datang terus dengan ngasih 1 juta. Wah, ada berapa jumlahnya? 15 juta. Per bulan berapa bisa hari? Ya bercanda. Bercanda tapi serius sih. Hari ke-16 si Udin udah berharap pasti datang. Tapi ternyata yang ditunggu-tunggu nggak ada. Hari ke-17 nggak datang juga. Udin mulai kecewa. Waduh, kok dia nggak datang? Kenapa dia nggak datang? Mulai bertanya-tanya. Dan hari yang ke-18 kekecewaan Udin semakin bertambah. Kenapa? Karena dia lihat orang itu mampir ke rumahnya Kalena. Ngasih uang 1 juta. Wah, marahlah si Udin. Kau ngasihnya ke dia, bukan ke saya. Padahal Udin ini lupa 15 hari dia sudah mengalami apa yang seharusnya bukan haknya dia. Bukan berkatnya dia, tapi dia mendapatkan kasih karunia. Tadi pujian yang kita naikkan karena cinta.
Kenapa dia mesti cemburu? Kenapa dia mesti iri? Nah itu yang terkadang yang kita alami Bapak Ibu Saudara. Kita ada aja udah bersyukur sama Tuhan. Setuju katakan amin? Tapi kadang-kadang kita masih lihat, kok dia lebih diberkati ya? Kok dia lebih ini ya? Lebih ini ya? Padahal kita ada aja itu udah bersyukur. Kita hidup aja itu udah anugerah Tuhan. Itu udah kemurahan Tuhan. Kenapa kita mesti lihat orang lain? Nah, kadang-kadang karena hati kita, makanya kita ada dalam masa atau situasi yang sesat. Padahal harusnya kita mensyukuri. Cerita ini sebenarnya ada dalam kisah Alkitab. Ya, ketika Tuhan itu mencari para orang-orang, ayo kerja di tempat saya. Ya, mari yang pengangguran semua kerja. Ada yang masuk jam 7 pagi, jam 9, jam 12, jam 3, dan ada yang masuk jam 5 sore. Waktu pembagian gaji, digajilah mereka. Yang masuk jam 5, kerjanya cuma 1 jam. Tapi sudah sepakat waktu kerja, 1 hari dapat 1 dinar. Digaji yang jam 5 sore, dapat 1 dinar. Wah, yang masuk pagi berharap, pasti saya dapat banyak. Karena saya kerjanya dari pagi. Waktu dia dibagi, ternyata cuma dapat 1 dinar. Dia marah, dia kecewa. Oh, dia kan masuknya terakhir, tinggal 1 jam kerja. Kenapa dia harus dapat 1 dinar? Tuhan itu bilang, kamu lupa, kita kan janjiannya berapa? 1 hari, 1 dinar. Jadi artinya kita harus sungguh-sungguh berdamai ya dengan diri kita, menyadari bahwa semua itu anugerah Tuhan. Semua itu karena kemurahan Tuhan. Nah hari ini kita akan melihat mengapa Tuhan mengizinkan masa kesesakan. Ya, saya nggak perlu membahas secara panjang ini. Ada poin-poinnya adalah agar kita menyadari bahwa kita butuh Tuhan. Kalau nggak ada masa kesesakan, kita menganggap bahwa semua oke, semua bisa, semua beres tanpa Tuhan. Tapi ternyata Tuhan mengizinkan ada masa kesesakan supaya kita sadar bahwa kita perlu Tuhan. Kita butuh Tuhan. Setuju katakan amin? Jadi jangan pernah merasa saya nggak butuh Tuhan, saya nggak perlu Tuhan. Semua kita butuh Tuhan. Sebab memang kita ini adalah ciptaannya Tuhan. Kita dibentuk oleh Tuhan. Dan yang kedua, masa kesesakan itu diizinkan untuk melatih otot iman kita. Harus ada sarana latihan supaya ada otot yang kuat. Orang yang nge-gym misalnya tahu bahwa untuk melatih otot itu harus ada beban yang diangkat. Jadi kesesakan itu jadikan sebuah beban untuk melatih otot iman kita. Kemudian yang kedua, ada masa kesesakan supaya kita naik level, naik kelas, ya, mengalami progres. Dan yang berikutnya supaya kita bisa melihat, mengalami kuasa Tuhan. Saya selalu bilang bahwa kita nggak bisa lihat mujizat kesembuhan kalau nggak pernah sakit. Kita nggak bisa lihat pertolongan Tuhan, Tuhan memberkati keuangan kita kalau nggak diizinkan mengalami kekurangan. Jadi semuanya itu Tuhan izinkan supaya kita melihat. Waktu Lazarus dibangkitkan oleh Yesus, Yesus sengaja menunda perjalanannya sehingga Lazarus itu harus berada di dalam kubur selama 4 hari. Ya. Kemudian Yesus bilang, waktu murid-murid bertanya, kenapa kamu nggak ada di sini? Bahkan ketika Maria bertanya, kalau Yesus ada di sini, Lazarus saudara kami tidak akan mati. Tapi Yesus jawab apa? Supaya kamu belajar percaya. Dengan mujizat yang besar kita akan semakin percaya bahwa Tuhan kita itu dahsyat. Kalau misalnya Yesus buru-buru datang, Lazarus masih demam, gampang bagi Yesus demam pergi, sembuh engkau, dan orang akan takjubnya sedikit. Kenapa? Udah biasa sakit demam itu sembuh dan Yesus sudah sering melakukan. Tapi karena Lazarus ini sudah 4 hari dikubur, wah itu mujizat besar. Dan rasa kagum orang yang ada di situ pun, rasa kagum kita pun akan semakin besar. Kalau orang yang disuruh misalnya, ayo siapa yang mau kesaksian misalnya dalam persekutuan, ya. Kalau dia merasa dia cuma sembuh ya dari gatal-gatal gitu ya, nggak perlu bersaksi kan. Banyak orang juga gatal-gatal sembuh gitu. Tapi kalau dia
wah tiba-tiba Tuhan sembuhkan dari penyakit yang besar misalnya, dia akan sangat bersemangat. Oh puji Tuhan, Tuhan sembuhkan. Dokter sudah vonis saya nggak mungkin sembuh. Dokter vonis saya nggak bakal punya keturunan. Tiba-tiba saya mengalami. Wah itu kesaksian yang dia anggap besar. Kenapa? Karena dia merasa pertolongan Tuhan itu besar. Padahal semua pertolongan Tuhan atas hidup kita adalah pertolongan yang besar. Setuju katakan amin? Nah, hari ini kita akan melihat bersama-sama bagaimana kita mendapatkan hikmat Tuhan. Dari semua kesesakan yang kita alami, jalan keluar atau cara kita mengatasinya adalah ketika kita membutuhkan hikmat dari Tuhan. Apa itu hikmat Tuhan? Hikmat Tuhan adalah cara kita menggunakan akal budi kita, kepandaian kita untuk melakukan sesuatu yang bisa membawa kita kepada jalan keluar, dan kemudian itu akan membuat Tuhan dimuliakan. Itu hikmat Tuhan. Jadi hikmat sebetulnya ada hikmat dunia, ada hikmat Tuhan. Banyak di luar sana orang bisa menggunakan kepandaiannya, kecerdasannya untuk hal-hal yang jahat dan untuk memuliakan dirinya sendiri. Itu bukan hikmat dari Tuhan. Tapi hikmat Tuhan itu semuanya bertujuan untuk kemuliaan Tuhan. Nah itu sebabnya kita butuh hikmat dari Tuhan. Makanya dalam 1 Korintus pasal 10 ayat yang ke-13, ini ayat sering kita baca, 1 Korintus 10 ayat yang ke-13. Rasanya saya akan khotbah 2 jam ini karena di luar hujan. Gak ada yang akan buru-buru pulang ya. Kalau perlu nanti disiapin air putih ya, konsumsinya enggak. Ini hujan gitu, jadi nggak harus saya ingat buru-buru pulang. Ya. Dan jangan juga karena hujan bisa tertidur gitu ya. Saya ingat cerita tentang tertidur ini sebelum lanjut ya. Seorang pendeta khotbah, setiap kali dia khotbah dia lihat ada satu bapak itu selalu tertidur gitu ya. Minggu berikutnya bapak itu tertidur lagi. Wah dia cari muter otak gimana caranya supaya si bapak ini minggu berikutnya nggak tidur lagi. Dia bikin satu pertanyaan kepada jemaat. Bapak ibu saudara, siapa di antara bapak ibu saudara yang mau masuk surga? Silakan berdiri. Ya, semuanya berdiri. Tinggal si bapak itu karena nggak dengar ya, dia tertidur, dia ngorok lagi. Kemudian ya silakan duduk semuanya. Dia memang bapak itu nggak berdiri. Kemudian dia tanya begini, siapa yang mau masuk neraka? Silakan, dia teriak sekencang-kencangnya, bahkan dia maju mendekati kuping bapak itu. Silakan berdiri. Wah bapak itu langsung berdiri, mulainya duduk. Dia berdiri sendiri, dia seringok gitu loh. Dia heran kenapa yang lain gak berdiri gitu. Nanti dia tanya sama temannya, kenapa kalian gak berdiri? Ditanya siapa yang mau masuk neraka. Cuma dia sendiri yang berdiri. Semenjak itu dia gak tidur lagi. Dia takut dengan pertanyaan jebakan. Kembali Bapak Ibu Saudara, hanya butuh hikmat Tuhan. Ya 1 Korintus 10 ayat yang ke-13. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia, sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu bersama-sama 2-3, pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu apa? Jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Katakan amin. Wow, luar biasa. Sehingga kamu, sehingga saya, sehingga kita semua dapat menanggungnya. Kenapa kita dapat menanggungnya? Karena Tuhan memberikan kepada kita jalan keluar. Ia memberikan kepadamu jalan keluar. Jalan keluar itu adalah sebuah hikmat di mana kita yang harus memutuskan, kita yang harus mencari tahu seperti apa jalan keluar yang Tuhan sudah berikan. Ketika Tuhan berjanji bahwa kamu akan masuk ke tanah Kanaan, Tuhan sudah beri jalan keluar dari Mesir. Tapi karena tidak meminta tuntunan, tidak meminta hikmat dari Tuhan, maka mereka muter-muter selama 40 tahun lamanya.
Jadi seringkali kita masih muter-muter di masa kesesakan, di pencobaan itu karena kita nggak punya hikmat. Tuhan sudah kasih jalan keluar, tapi nggak minta hikmat dari Tuhan. Menggunakan kepandaian, menggunakan kecerdasan, menggunakan pengetahuan untuk menemukan jalan keluar itu dan sampai kepada tujuan. Nah, bagaimana mendapatkan hikmat Tuhan? Yang pertama, kita harus percaya kepada Tuhan. Setuju katakan amin? Mazmur 86 ayat yang kedua, Mazmur 86 ayat yang kedua. Mari kita baca ini bersama-sama. 2, 3. Peliharalah nyawaku, sebab aku orang yang kau kasihi. Selamatkanlah aku, hamba-Mu yang percaya kepadamu. Jadi langkah pertama supaya kita mendapatkan hikmat, menemukan jalan keluar pada masa kesesakan, maka kita harus percaya kepada Tuhan. Percaya ini bukan hanya sekedar belief, tapi to trust, mempercayakan seluruh hidup kita hanya kepada Tuhan. Percaya ini harus diikuti dengan sebuah sikap hati yang mau sungguh-sungguh melakukan apa yang Tuhan perintah. Tuhan memiliki sebuah rancangan dalam hidup kita. Jadi semua itu sudah dalam pengaturan Tuhan. Bahkan ketika kita belum mengalami masa yang sulit pun Tuhan sudah tahu bahwa sekali waktu kita akan menghadapi kesukaran atau kesesakan. Tapi Tuhan tidak pernah membiarkan kita sendiri. Katakan amin. Dia sudah berjanji bahwa Dia akan menyertai kita. Dia Allah Immanuel. Itu sebabnya kita harus percaya. Dan janjinya adalah bahwa kita tidak selamanya ada di tempat yang sulit itu. Daud berkata, sekalipun aku melewati lembah kekelaman, lembah bayang-bayang maut. Itu lembah yang digambarkan sebagai sebuah tempat perjalanan yang dimana di sekitar tempat itu banyak perampok, banyak penjahat, dan ujungnya nggak kelihatan. Wah, kapan berakhir akan sampai pada tujuan nggak tahu. Dan itu bahaya di sekitarnya. Tapi Daud bilang begini, tidak selamanya aku dalam bahaya, tidak selamanya aku dalam lembah kekelaman. Artinya dia sedang berjalan dan pada waktunya dia akan sampai di padang yang berumput hijau. Katakan amin. Jadi hari ini kalau kita ada dalam masa kesesakan, kita percaya saja sama Tuhan. Percaya saja, percaya saja, percaya yang beri kita menang. Wah, mantap lagu itu Bapak Ibu. Dulu zaman saya masih di gereja lama gitu ya. Kalau udah nyanyi itu makin kencang tepuk tangannya. Musik udah ketinggalan gitu. Wah, harapan Roh Kudus makin bekerja. Itu orang-orang bisa keluar dari dulu, zaman dulu gak ada kursi begini, bangku ya, bangku panjang ya. Mereka bisa keluar dari bangku dan dituntun Roh itu bisa lari sampai ke depan dengan mata yang terpejam. Wah, saya kagum, saya masih anak-anak waktu, saya kagum lihat orang bisa nari-nari tanpa bersentuhan gitu ya, tanpa saling tabrak. Kalau kita coba orang gitu ya, keluar, wah bisa tabrakan gitu. Itu diatur oleh Tuhan, itu kuasa Roh bekerja hanya dengan laku percaya saja. Percaya saja. Percaya yang beri kita menang. Tapi ketika dinyanyikan dengan iman, dengan sebuah keyakinan, itu sangat powerful ya. Yakin bahwa waktu kita percaya kepada Tuhan, bahwa Tuhan itu pasti menolong kita pada masa kesesakan. Bahkan Dia berjanji dalam Yeremia pasal 29 ayat yang ke-11. Yeremia 29 ayat yang ke-11 dikatakan, sebab aku ini mengetahui apa? Rancangan-rancangan apa yang ada. Jadi rancangannya ada pada Tuhan. Katakan amin. Mengenai siapa? Mengenai kamu, mengenai saya. Demikianlah firman Tuhan, yaitu apa? Rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Coba lihat kiri kanan, bilang sama dia, bukan rancangan kecelakaan bro, sis, bukan rancangan kecelakaan, tapi rancangan damai sejahtera yang memberi hari depan yang penuh harapan. Setuju? Katakan amin. Katakan amin. Kita punya hari depan yang penuh harapan. Amsal berkata
bahwa masa depan kita sungguh ada dan harapan tidak mengecewakan. Kita punya hari depan. Ya. Jangan karena ditolak sama si doi langsung putus harapan ya. Pulang mampir ke Indomaret cari baygon rasa jeruk gitu. Waduh, terlalu cemen gitu ya, terlalu naik ya. Hanya untuk ditolak pacar atau gak jadi nikah atau apapun yang kita mau menghindar, kita menjauh, kita lari dari Tuhan, itu sangat-sangat rugi Bapak Ibu ya. Kalau nggak saya bilang BODOH itu ya kasar kan, sangat rugi kalau kita melakukan itu. Mari kita belajar percaya sungguh kepada Tuhan, supaya ada hikmat Tuhan yang diberikan kepada kita. Yang kedua, kita harus berseru kepada Tuhan. Di ayat yang ketiga Mazmur 86, Mazmur 86 ayat yang ketiga, mari kita baca bersama-sama 2-3. Engkau adalah Allahku, kasihanilah aku, ya Tuhan, sebab kepadamu lah aku berseru sepanjang hari. Katakan amin. Kalau masa kesesakan sudah berseru sepanjang hari atau belum? Kalau sudah berserunya kepada siapa? Mama, papa gitu. Berserunya kita itu harus kepada Tuhan dan itu harus sepanjang hari. Jadi artinya Raja Daud pun pernah mengalami yang namanya kesesakan, tapi dia tahu kepada siapa dia harus berseru. Dia berseru kepada Allahnya sepanjang hari. Banyak kisah yang Daud alami di mana dia sungguh-sungguh mengalami masa yang penuh dengan ketakutan, masa kesesakan. Dia dikejar-kejar oleh Saul. Bayangkan dia ditombak oleh Saul dengan jarak dekat waktu dia dipanggil untuk menyanyi supaya Saul keluar roh jahat. Ya. Saudara, kalau kita cuma baca itu rasanya gampang gitu ya. Kalau kita yang menjadi Daud gitu, Saul tombak gitu, waduh rasanya kita baru ketemu penodong aja atau apa gitu, kita ketakutan. Apalagi kalau ketemu misalnya udah buat kesalahan, tiba-tiba ada yang berseragam selamat siang Pak, udah mulai takut gitu. Ini Daud mengalami ketakutan yang luar biasa. Tapi lihat, dia tahu kepada siapa dia harus berseru. Sepanjang hari aku berseru kepada Tuhan. Bahkan dia bukan hanya berseru, dia mohon, dia berdoa, dia minta pertolongan kepada Tuhan. Jadi bukan hanya teriak, Tuhan saya begini, saya begini. Tapi sampaikan, ungkapkan kepada Tuhan, Tuhan saya mau, Tuhan tolong saya. Tuhan pulihkan saya, Tuhan lepaskan saya. Di ayat yang ke-6 dia berkata begini. Mazmur 86 ayat yang ke-6. Pasanglah telinga kepada doaku, ya Tuhan, dan perhatikanlah semua permohonan. Dia minta supaya Tuhan tolong, Tuhan jawab setiap permohonannya. Tuhan dengar setiap doa-doa yang dia sampaikan. Hari ini kita harus belajar, bukan hanya berseru kepada Tuhan supaya ada hikmat Tuhan, tapi kita harus datang mohon sama Tuhan. Kata memohon ini membawa kita untuk menyadari bahwa Tuhan, ya saya butuh Tuhan. Orang kalau udah mohon-mohon gitu ya, dia merasa dia rendah dan dia sedang berhadapan dengan seseorang yang kuat, seseorang yang maha dahsyat. Kita harus posisinya sama Tuhan sebagai Tuhan, mohon dong, tolong dong. Kita kan belum sampai begitu mungkin ya. Harus datang dengan sebuah sikap kerendahan hati yang mohon sama Tuhan, tolong Tuhan. Ya. Kabulkan doa-doa saya, dengar doa-doa saya. Maka kemudian Tuhan akan memberi hikmat kepada kita, sehingga kita bisa melewati, bisa menemukan jalan keluar di dalam Tuhan. Yang ketiga, yang terakhir Bapak Ibu Saudara, bagaimana kita mendapatkan hikmat Tuhan? Kita harus hidup takut akan Tuhan. Amin. Mazmur 111 ayat yang ke-10 berkata, Mazmur 111 ayat yang ke-10, kita baca yang ini bersama-sama. 2, 3. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Semua orang yang melakukannya berakal budi yang baik. Puji-pujian kepadanya tetap untuk selamanya. Katakan amin. Harus takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan bicara soal ketaatan.
menjauhi apa yang Tuhan larang. Jangan lakukan kalau Tuhan larang, tapi melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Itu orang yang hidup takut akan Tuhan. Maka saya percaya kalau kita hidup takut akan Tuhan, Tuhan akan memberi hikmat kepada kita. Seperti Salomo, ya, terkenal dengan hikmatnya yang luar biasa. Salah satu cerita yang terkenal yang dimiliki oleh Salomo tentang hikmatnya adalah apa? Ingat ceritanya, guru sekolah minggu? Ketika ada dua wanita memperebutkan anak bayi, ya. Kemudian, satu bilang punya saya, padahal yang satu udah bayinya mati ditukar gitu ya. Kemudian Salomo datang hikmat, ambil algojo atau pengawal, ambil pedang. Dia bilang, saya akan bagi dua. Bagi duanya kira-kira gimana? Kalau yang kaki, kepala, untung yang mana gitu ya. Harus dibelah, bukan dibagi, supaya semua dapat sebelah-sebelah gitu. Waktu dia mau potong, tiba-tiba yang punya, yang asli ini yang punya bilang, enggak, jangan Tuanku bagikan. Serahkan saja kepada Salomo. Langsung tahu, wah ini yang punya, pasti yang melindungi. Kemudian dipanggil yang ngaku-ngaku, yang justru dimatikan, dibunuh. Kenapa? Karena dia berbohong. Nah, satu ketika seorang hakim Kristen mengadili kasus yang sama. Ada dua ibu memperebutkan anak, dan ibu-ibu ini juga Kristen. Dia ingat tentang cerita Salomo. Ini anak siapa? Ibu ini bilang, saya. Yang ini, saya. Waduh, dia bilang, pengawal, ambil pedang. Dia praktekkan cerita Salomo. Waktu dia mau potong, ya, kok gak ada suara yang melarang gitu. Tiba-tiba dua-dua bilang, jangan. Dua-dua yang ngomong. Wah, dia bilang, ini pasti udah tahu cerita Salomo. Gak jadi. Pusing juga hakim memutuskan. Dia bilang, kita tunda sidang minggu depan. Dia berdoa sama Tuhan. Tuhan kasih hikmat. Tidak berapa lama sidang minggu depan, dia langsung bilang, kita nggak usah gelar perkara, sekarang panggil ahli tes DNA. Zaman sekarang kan udah canggih ya, mau pakai berebut tadi pakai pedang nggak mempan, langsung tes DNA katanya. Langsung ya, nggak punya anak aku, ya benar saya salah gitu. Dia takut kan, kalau tes DNA pasti akurat gitu. Ya, salah apa? Jadi artinya bahwa kita butuh hikmat Tuhan. Amin. Apapun yang kita mau putuskan, kita perlu hikmat Tuhan. Amin. Ajak Tuhan, berseru sama Tuhan, mohon sama Tuhan. Dan yang ketiga tadi, kita harus hidup sikap hidup yang pada waktu kita menggunakan hikmat Tuhan. Apakah kita tidak mengalami kesesakan? Mengalami kesesakan. Tapi kita melihat segala sesuatu dengan cara pandang Tuhan. Kita tahu bahwa ini Tuhan izinkan. Oh, ini tidak akan mengganggu iman saya. Ini tidak akan membuat saya meninggalkan Tuhan. Ini tidak akan membuat saya jauh dari Tuhan, sebab saya tahu ada maksud Tuhan di balik semuanya. Sehingga dengan hikmat Tuhan justru membuat kita mendapatkan hikmah, berkat, anugerah dari setiap masa kesesakan yang Tuhan izinkan. Sebab ada kalimat yang berkata demikian, di balik salib pasti ada mahkota. Di balik setiap kesukaran, kesulitan yang kita hadapi pasti ada kemuliaan yang Tuhan sediakan. Tuhan Yesus memberkati kita. Ya. Mari kita mempersiapkan diri untuk bersekutu dengan tubuh dan darah Tuhan. Kita akan belajar satu pujian. Ya, pujian ini lagi banyak dinyanyikan oleh gereja-gereja. Ini sangat memberkati kita, ada karena anugerah Tuhan, karena penyertaan Tuhan. Kita mulai dari refnya dulu ya. Anugerahmu Amin.
berdiri di hadirat Tuhan, anugerah-Mu. Sadarkan Tuhan bahwa kami tidak dapat hidup tanpa Tuhan. Kami butuh anugerah-Mu itu. Kami butuh hikmat-Mu yang merupakan anugerah yang Engkau berikan bagi kami. Terima kasih untuk setiap musim yang Tuhan izinkan kami alami dalam hidup kami. Kami bisa melaluinya, kami bisa melewatinya, semua karena anugerah-Mu Tuhan. Karena cinta dan sayang-Mu yang membuat kami kuat, yang membuat kami tetap bertahan, yang membuat kami memiliki keteguhan iman di dalam Engkau. Kami mau berkata bahwa tidak ada yang dapat memisahkan kami dari kasih-Mu ya Tuhan.
Sekalipun itu kesesakan, penderitaan, kesulitan tidak akan memisahkan kami dari kasih Tuhan. Kami mencintai Engkau karena pribadi-Mu Tuhan, karena pribadi-Mu. Engkau yang sudah mengasihi dan mencintai kami. Hari ini kami akan bersekutu dengan tubuh dan darah sebagai bukti cinta-Mu ya Tuhan, cinta terbesar yang Engkau berikan bagi kami. Engkau mengorbankan nyawa, Engkau memberi hidup supaya kami berharga, supaya kami indah pada pemandangan-Mu Tuhan. Kami menghargai anugerah-Mu. Kuduskan kami, urapi hamba-hamba-Mu yang akan melayani pada siang hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur, haleluya, amin. Anugerah-Mu, silakan duduk Bapak Ibu Saudara.
Saudara, ini merupakan kasih dan anugerah Tuhan. Sebelum akan dengarkan firman Tuhan, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang ada di tangan kanan Bapak Ibu Saudara adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Katakan amin. Mari makan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Makasih untuk tubuhmu ini. Makasih untuk perbuatanmu. Rayakan cawan anggur, cawan anugerah dengan tangan Bapak Ibu Saudara sebelum minum dengarkan firman Tuhan. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darah. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Dia datang. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita mengucap syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Katakan amin. Minum dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari naikkan syukur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Ini syukur kami. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Ora
pekerjaan yang terus berkati. Kalau terus berkarya di dalam setiap kehidupan kami, pribadi, kami tahu kau punya rencana yang indah di dalam kehidupan kami, bahwa kami berjalan di dalam kemuliaan dan kemuliaan, nyatakan kasih, menyatakan kuasa-Mu di dalam kehidupan kami. Kau memberkati, meteraikan firman Bapa, biar kami terus Bapa menjadi pelaku firman Bapa, nyata di dalam kehidupan kami. Firman itu bekerja, firman terus bekerja di dalam kehidupan kami, memperbarui di dalam setiap kehidupan kami. Makin hari kami makin maju, nyata di dalam nama. Kau memberkati hamba Bapak Pendeta Rohani, terus murapi yang terus untuk fokus di dalam nama Tuhan Yesus. Kami nyata Yesus ada, Yesus terus menyertai kami. Engkau terus berkarya dahulu sekarang sampai selama-lamanya. Ke depan kami serahkan pekerjaan pelayanan Tuhan di dalam AOW Bapa. Nyata Bapa, terus nyatakan kasih, nyatakan kuasa. Tutup kami dengan kuasa dari Yesus Kristus. Kami serahkan hidup kami ke dalam tangan kasih kuasa. Kami serahkan pekerjaanmu di HOW ke dalam tangan kasih kuasa. Semua nyata menyertai kami ke depan Bapa. Setiap rencanamu boleh nyata dan bekerja di dalam kehidupan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan menerima pengurapan yang baru, menerima kuasa-Mu saat ini Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus berjamuan asa dan kudus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Yang diberkati. Amin.